Alright, hai teman-teman, ketemu lagi di channel History of Neken. Kali ini di part 4 sukses SKB Bidan CPNS. Nomor 31, seorang perempuan berusia 27 tahun G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu datang bersama suami ke klinik dengan keluhan mual muntah setiap makan. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh KO ibu baik. Pada pemeriksaan tanda vital sign diperoleh tekanan darah 110/80 mm Hg. Denyut nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Bagaimanakah cara mengatasi keluhan pada kasus di atas? A. Makan makanan asam. B. Makan makanan yang pedas. C. Makan coklat sedikit demi sedikit. D. Makan sedikit-sedikit tapi sering. E. Sering makan yang bersantan. Oke, jadi jawabannya adalah makan sedikit-sedikit tapi sering. Lanjut soal nomor 32. Seorang wanita berusia 25 tahun, usia kehamilan 38 minggu, datang bersama suami ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perutnya mulas-mulas yang semakin sering. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, TFU 30 cm, kepala sudah masuk 2/5, hasil VT porsio tipis lunak, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di HOTS 3. Apakah diagnosis untuk kasus di atas? A. Infartu kelas 1 fase laten. B. Infartu kelas 1 fase aktif. C. Infartu kelas 1 fase aktif akselerasi. D. Infartu kelas 1 fase aktif deselerasi. E. Infartu kelas 1 fase laten memanjang. Jawabannya adalah infartu kelas 1 fase aktif deselerasi. 33. Seorang wanita berusia 26 tahun datang ke klinik bersalin. Klien mengatakan melahirkan anak pertama 40 hari yang lalu. Belum pernah menggunakan kontrasepsi. Pada pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum baik. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 80 kali per meter per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit. Hasil pemeriksaan terdapat varises dan hipertensi. Apakah alat kontrasepsi yang cocok untuk perempuan dalam kasus di atas? A. Ini bukan oil ya, tapi ini pill with P, not with O. B. IUD. C. Suntik. D. Implan. E. MOW. Jawabannya adalah MOW. 34. Seorang wanita usia 30 tahun 2 minggu postpartum. Saat kunjungan ke rumahnya, ibu mengeluh demam selama 2 hari. Ini, payudara teraba panas, tegang dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu lemah dan tampak kesakitan. Suhu 38,5 derajat Celcius, payudara merah, tegang dan bengkak. Fundus utari tidak teraba, pengeluaran lokia alba. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Bendungan ASI. B. Peradangan. C. Fisiologis. D. Mastitis. E. Infeksi. Jawabannya adalah bendungan ASI. 35. Seorang wanita berusia 22 tahun, 3 hari postpartum, saat ini kunjungan ke rumahnya. Ibu mengeluh ada pengeluaran cairan berwarna merah kekuningan berisi darah dan lendir pada daerah kewanitaannya. Bidan melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan vital sign, tekanan darah 90 kali per 70 mm Hg, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Lokia rubra. B. Lokia sanguinolenta. C. Lokia serosa. D. Lokia alba. E. Lokiostasis. Jawabannya adalah Lokia sanguinolenta. 36. Seorang wanita berusia 38 tahun mengaku telah melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di RSUD Cianjur. Saat ini ibu mengeluh pusing dan penglihatan kurang jelas. Menurut pengakuannya, saat hamil 8 bulan tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan TD 150 kali per 110 mm Hg, protein urin plus 2, dan pada ekstremitas bawah terlihat odem. Apakah diagnosa medis yang paling tepat pada kasus di atas? A. Eklamsi. B. Hipertensi. C. Preeklamsi berat. D. Preeklamsi ringan. E. Preeklamsi sedang. Jawabannya adalah preeklamsi ringan.
37. Seorang wanita usia 35 tahun, usia kehamilan 4 minggu, datang ke BPM dengan keluhan kram pada perut, perdarahan disertai bercak dan sedang dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan vital sign diperoleh TD 110/860 mm Hg, nadi 97 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan dalam serviks tertutup. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Abortus komplit, B. Abortus insipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Abortus mula. Jawabannya adalah abortus imminens. 38. Seorang wanita usia 24 tahun P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan 30 menit yang lalu di BPM. Bidan telah melakukan penyuntikan oksitosin 1 dan 2. Massa seuterus pemeriksaan vital sign diperoleh tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 82 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ibu mengalami perdarahan. Plasenta lahir lengkap, kandung kemih kosong. Apakah diagnosa pada ibu tersebut? A. Solusio plasenta, B. Robekan serviks, C. Sisa plasenta, D. Atonia uteri, D. Inversi uteri. Jawabannya adalah sisa plasenta. 39. Seorang wanita berusia 21 tahun G1P0A0, hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk pertama kali ANC. Hasil pemeriksaan dalam keadaan normal. Pada pemeriksaan vital sign diperoleh tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan adalah memberikan imunisasi tetanus toksoid. Apakah tujuan tindakan yang dilakukan? A. Mencegah tetanus pada ibu, B. Mencegah tetanus pada bayi, C. Mencegah tetanus pada petugas, D. Mencegah tetanus pada ibu dan bayi, E. Mencegah tetanus pada petugas dan ibu. Jawabannya adalah mencegah tetanus pada bayi. 40. Seorang wanita usia 28 tahun telah melahirkan bayi sehat dan normal di PMB. Keadaan umum ibu normal. Pada pemeriksaan tanda vital sign diperoleh tekanan darah 120 kali per 80 mm Hg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Saat ini, tangan disertai tekanan pada atas simfisis. Tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat masuk belum lepas, jika diam atau maju sudah lepas. Apakah nama metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan? A. Kastner, B. Kane, C. Strassman, D. Dukan, C. Schulze. Jawabannya adalah Kastner yang A. Oke, that's all untuk pembahasan soal kita kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. See ya!